Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari hamba Allah di Garut, pertanyaannya Ustaz tentang masalah tafsir surat Duha, wa wajadaka dhallam fahada, katanya Ustaz. Karena ada Ustaz yang bilang kalau Nabi Muhammad itu dulu pernah sesat, dan kalau memperingati Maulid Nabi itu sama halnya memperingati kesesatan Nabi. Pertama, ulama mengharamkan ada tahgir lin Nabi, ada ucapan, ada perbuatan yang menunjukkan merendahkan Nabi. Jangankan nabinya, sunnah Nabi kalau kita rendahkan bisa murtad. Bisa dengar, murtad bukan dosa saja, murtad menghinakan sunnah Nabi hukumnya murtad. Bukan dosa besar, keluar dari Islam secara menyeluruh, menghina sunnah Nabi. Contoh siwak. Jika ada orang menghina siwak, apa ini, kayu, jijik, ini itu, ada kehinaan, dan dia tahu bahwa ini sunnah Nabi, dan dia tahu bahwa perbuatannya ini membuat dia keluar dari Islam, tetap dia lakukan, maka hukumnya murtad. Tapi kalau dia nggak tahu bahwa perbuatannya ini menjadikan dia keluar dari Islam, maka dia dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, nggak sampai murtad tapi dosa besar. Kalau dia nggak tahu bahwa perbuatan itu membuat dia keluar dari Islam. Seperti halnya apalagi menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah dalam Al-Quran menyuruh para nabi dan rasul antuwagiruh, agungkan ini Rasul Muhammad SAW. Perintah Allah untuk mengagungkan, untuk mengikuti, untuk taat kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul jika hidup di zaman Nabi. Siapapun nabi yang diutus oleh Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sebelum diutus oleh Allah dibuat perjanjian oleh Allah. Termasuk perjanjiannya, jika datang di zaman kamu Rasulku yang namanya Muhammad, kamu harus ikut, kamu harus patuh, kamu harus agungkan dia. Itu di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang makna dari ayat Al-Quran, wa wajadaka dhalan fahada, banyak ahli tafsir yang memahaminya. Di antaranya wa wajadaka memang artinya, tidakkah Allah telah menemukan kamu wahai Muhammad dalam kesesatan, kemudian Allah beri petunjuk. Kalau dikatakan Nabi itu dulu sesat, mananya yang sesat? Mananya yang sesat? Nabi mulai kecil dijaga oleh Allah. Irhasat, apa itu irhasat? Mukjizat sebelum kenabian, itu namanya irhasat. Dijaga oleh Allah mulai bayi, bahkan mulai dalam perut ibunya. Lahir dijaga oleh Allah, cahaya keluar, malaikat turun, dan banyak sekali. Mulai bayi, mata memancarkan cahaya. Subhanallah, betapa keajaiban ketika masih kecil. Allah membelah dadanya, kasfus sadr, kemudian sampai beliau dewasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesat dari mana? Kemudian apa makna ayat ini? Makanya man fassaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran dengan kepalanya tanpa melihat hadis, tanpa melihat pendapat ulama, tanpa melihat asbabun nuzul, maka siap-siap dibakar di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan wa wajadaka wa wajada ummataka dhalan fahadallahu bika. Tidakkah kamu menemukan umatmu wahai Muhammad dalam kesesatan jahiliyah, menyembah berhala, yang kuat mendolimi yang lemah, yang kaya menindas yang miskin,
punya anak perempuan malu, dibunuh seperti Sayyidina Umar sebelum Islam. Penuh kesesatan. Nabi menjumpai umatnya ini dalam kesesatan dan dia sumpah. Gimana ini caranya umat ini? Karena beliau masih dalam agama abahnya Ibrahim. Dia tidak sependapat dengan apa yang dilakukan masyarakat Quraisy di waktu itu. Menyembah berhala, menindas. Ini kesesatan yang dimaksud oleh Allah. Sehingga beliau menyendiri di Gua Hira. Datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberi hidayah kaumnya Nabi, umatnya Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu indah ayat ini. Allah temukan umatmu dalam kesesatan dan Allah beri hidayah mereka denganmu wahai Muhammad. Tidakkah itu nikmat? Tidakkah itu nikmat? Wajadaka dhalan fahada. Begitu indah artinya dan ayat ini menunjukkan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menunjukkan malah kehinaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dikiaskan dengan memperingati kelahiran Nabi yang berarti memperingati kesesatan Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muslim mana yang bisa berkata semacam ini? Seorang mukmin yang mana yang mampu berucap seperti itu? Imannya perlu dikoreksi, Islamnya perlu diperbaiki. Maka jangan digunakan hal semacam ini yang berkaitan dengan keagungan Nabi untuk perdebatanlah. Jangan lisan kita kotori dengan hal yang semacam ini. Cinta Nabi, mengagungkan Nabi adalah asas pondasi iman. Tanpa itu tidak ada iman. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Ustaz, yaitu sempat viral nih Ustaz, yaitu tentang masalah sholat jenazah Ustaz, yang mana imamnya menggunakan rukuk sedangkan makmumnya tidak Ustaz. Ini bagaimana katanya Ustaz? Apakah diperbolehkan seperti itu? Salat jenazah arba'at takbirat. Salat jenazah 4 kali takbir. Usalli fardha, usalli ala hadal majid fardhu kifayah. Allahu akbar. Imaman atau makmuman. Kemudian baca Fatihah, takbir lagi, baca salawat kepada Nabi, takbir lagi, baca doa untuk si mayit, minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Takbir lagi, tidak wajib apa-apa, sunnah membaca doa juga. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada di situ rukuk, i'tidal, apalagi sujud. Kalau ada orang salat jenazah rukuk, berarti dia ini imma bodoh wa imma lupa. Makmum yang tak boleh ngikutin. Jangan kayak Abu Nawas. Ada dinisbahkan kepada Abu Nawas, Allahu alam, dia enggak tahu. Datang ke satu desa, dipikir pakaiannya ulama, maka dia diminta untuk jadi imam sholat jenazah. Karena kebingungan, ketakutan, tidak pernah tampil, sehingga dia sholat dengan rukuk dan sujud. Orang-orang bingung, kenapa kita biasanya sholat jenazah enggak pakai rukuk, enggak pakai sujud? Kok Anda sekarang pakai rukuk dan sujud? Kalau iya, mayit ini banyak dosanya. Maka enggak cukup hanya berdiri saja, perlu ditambahi rukuk, perlu ditambahi sujud. Nah, ini Abu Nawas ini enggak bisa dibenarkan ya, enggak boleh diikuti. Ya khair.